Luming. Air mata mengalir di mata Xian Yanxing saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak akan bisa membantu Luming bahkan jika dia mengikutinya. Sebaliknya, dia hanya akan mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, dia benci karena kultivasinya rendah dan dia tidak dapat berbagi beban dengan Luming. Dia mengertakkan giginya secara diam-diam. Dia harus bekerja keras dalam kultivasi dan mencoba yang terbaik untuk mengimbangi kecepatan Luming. Di masa depan, dia akan bisa membantu Luming. Baiklah, saya akan berkultivasi di sini. Kamu harus berhati-hati. Akhirnya, Xian Yanxing berbicara. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Luming menyentuh rambut hitam lembut Xian Yanxing, lalu dia memberi kecupan ringan pada bibir merahnya pada Xian Yanxing dan melayang pergi. Melihat ke arah yang ditinggalkan Luming, Xian Yanxing bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menjadi beban bagi Luming lagi. Pertama, aku akan menerobos ke alam yang maha tinggi. Kalau begitu, aku akan menjadi kaisar. Tekad muncul di mata Xian Yanxing. Dia berbalik dan berjalan ke gunung yang dipenuhi ki iblis. Setelah Luming meninggalkan Xian Yanxing, dia melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Setengah hari kemudian, dia terbang dalam jarak yang tak berujung. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari antara alisnya dan muncul di depan Luming. Kemudian, tubuh klon tersebut mulai berubah. Tanda muncul di tubuhnya, dan auranya juga mulai berubah. Setelah beberapa saat, klon tersebut berganti pakaian baru dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah menyamar, tubuh kedua merobek kekosongan dan menuju istana Dewa Selatan. Sedangkan untuk tubuh utama, ia menemukan tempat untuk bercocok tanam dengan damai. Rencananya sederhana. Seperti yang dikatakan Xian Yanxing kepadanya, dia akan menyelinap ke istana Dewa Selatan untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya, sementara tubuh utamanya akan berkultivasi di luar. Dia kadang-kadang tampil menarik perhatian orang lain. Saat ini, tubuh utamanya terutama mengolah 3 jenis. Yang pertama, tentu saja, adalah domain tahap awal. Ketika sebuah domain pertama kali dibentuk, ukurannya sangat kecil. Itu perlu dipupuk terus-menerus sebelum bisa matang secara perlahan. Ketika domain mencapai batasnya, seseorang dapat mulai menerobos ke ranah kaisar. Selama periode waktu ini, Luming tidak berhenti mengembangkan tahap embrio domain tersebut. Dia telah membuat kemajuan besar tetapi dia masih jauh dari batas kemampuannya. Hal kedua yang harus dikembangkan adalah tubuh roh yang murni. Sekarang, tubuh roh murni telah mencapai puncak 70%, dan akan segera mencapai 80%. Yang ketiga adalah mengembangkan 5 teknik bela diri penciptaan. Kelima teknik bela diri semuanya berada di tingkat kelima, tetapi mendekati tingkat ke-6. Begitu dia berhasil menembus level ke-6, dia bisa melatih teknik bela diri Chaos Will, segel Chaos Sky Turning. Budidaya Luming saat ini harus disebut teknik seni bela diri alam kekacauan. Segel kekacauan yang membalikkan langit itu sangat istimewa. Jika itu dikembangkan ketika seseorang berada dalam kondisi pembuahan, itu akan menjadi teknik bela diri pembuahan. Sekarang Luming telah memahami bentuk embrio dari domain tersebut, jika dia mengolahnya sekarang dan melengkapinya dengan domain tersebut, itu akan menjadi teknik bela diri domain dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Luming sangat menantikannya. Tubuh utama dikultivasikan dengan tenang sementara tubuh kedua bergegas menuju Istana Dewa Selatan. Segera, dia tiba di Istana Dewa Selatan. Setelah beberapa bulan, Luming datang lagi ke Istana Dewa Selatan. Terakhir kali dia datang, dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid. Pada akhirnya, dia tetap dikejar dan harus melarikan diri dari Istana Dewa Selatan. Pikiran Luming berputar-putar saat dia berjalan menuju Istana Dewa Selatan. Istana Dewa Selatan sedang merekrut penulis. Tidak lama setelah dia memasuki Istana Dewa Selatan, Luming mendengar berita ini. Rekrut seorang penulis. Mata Luming berbinar. Setelah bertanya-tanya, dia akhirnya tahu alasannya. Istana Dewa Selatan sepertinya menjaga sesuatu. Mereka merekrut penulis, menuliskan susunan, dan menjaga susunan. Mengenai apa itu, ada berbagai pendapat dan berbagai macam tebakan. Mungkinkah Istana Dewa Selatan menjaga Long Chen? Luming menebak dalam hatinya. Token esensi campuran dapat memungkinkan seseorang untuk masuk dan meninggalkan reruntuhan surgawi dengan aman. Semua orang menginginkannya, dan 3 istana dewa besar lainnya juga mengincarnya. Karena Istana Dewa Selatan mengendalikan Long Chen, itu setara dengan mengendalikan token esensi campuran. Tentu saja, mereka harus menjaganya dengan ketat jika tidak dicuri oleh 3 istana Dewa Agung lainnya. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk merekrut penulis dan memperkuat penjagaan. Bagaimanapun, ayo pergi dan lihat. Mata Luming berkedip dan dia menuju ke tempat perekrutan. Ketika dia tiba di lokasi perekrutan, Luming menemukan bahwa banyak orang adalah master prasasti. Hadiah yang diberikan oleh Istana Dewa Selatan kali ini sangat besar, yang menarik banyak alkemis untuk mendaftar, tetapi banyak dari mereka terlihat tertekan.
Setelah beberapa pertanyaan, Lu Ming tahu mengapa orang-orang ini mengalami depresi. Itu karena Master Prasasti yang direkrut oleh Istana Dewa Selatan setidaknya harus berada di level 8. Seorang alkemis tingkat 8 setara dengan prajurit alam dewa spiritual. Untuk menjadi seorang penulis, seseorang harus sangat berbakat. Oleh karena itu, di dunia ini, jumlah orang yang mempraktekkan jalur penulisan relatif sedikit. Tentu saja, jumlah penulis yang berada di atas peringkat ke-8 jauh lebih sedikit daripada para pejuang alam dewa spiritual. Mereka yang bersedia adalah mereka yang belum mencapai peringkat ke-8. Lu Ming maju dan sampai ke counter. Kami sedang mencari penulis di atas peringkat ke-8. Apakah Anda seorang penulis peringkat 8? Seorang. Lelaki tua yang bertanggung jawab atas perekrutan memandang Lu Ming dengan sedikit rasa jijik di matanya. Setelah Lu Ming mengubah penampilannya, dia terlihat biasa saja, tetapi dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis level 8 di usia yang begitu muda? Orang tua itu tidak begitu mempercayainya. Jalur prasasti lebih sulit untuk dikembangkan daripada seni bela diri. Yang lebih tua adalah penulis tingkat tertinggi. Butuh waktu ratusan tahun baginya untuk menerobos menjadi penulis tingkat 8. Dan berapa umur Lu Ming? Saya seorang alkemis peringkat 8. Lu Ming tersenyum dan tidak mengingatnya. Oh, Anda adalah alkemis peringkat 8. Jangan berbohong padaku. Tunjukkan padaku api mentalmu. Kata orang tua itu. Lu Ming mengangguk. Cahaya perak terpancar dari sela alisnya. Energi mentalnya yang kuat memenuhi seluruh area, menarik perhatian semua orang. Kekuatan pikiran yang begitu murni, api pikiran yang begitu murni. Penatua yang merekrut itu tersentak dan menatap Lu Ming dengan kaget. Dia merasa api energi mental Lu Ming sangat murni. Jika api energi mental orang biasa seperti api energi mental orang biasa, maka api energi mental Lu Ming seperti api kaisar. Ya, lelaki tua itu merasa api energi mentalnya sepertinya berada di bawah tekanan besar. Seharusnya baik-baik saja sekarang. Lu Ming bergumam dan terus menyalakan energi mentalnya. Dia telah menggunakan metode tertentu untuk menyembunyikan warna api energi mentalnya, membuatnya tampak seperti api energi mental berwarna perak. Selain itu, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menekannya dan hanya mengungkapkan sedikit. Warnanya bisa diubah dan kuantitasnya bisa ditekan, tapi esensi api energi mentalnya tidak bisa diubah. Dia adalah seorang kaisar dan mewarisi warisan Santo Langit yang mendalam. Setiap langkah yang diambilnya sempurna, dan api pikirannya secara alami murni dan terkondensasi hingga ekstrim. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagus. Jadi adik laki-lakinya adalah seorang jenius dalam Dao Prasasti. Tadi aku salah, haha. Orang tua itu tersenyum canggung dan mencatat informasi Lu Ming. Setelah pendaftaran, dia memberikan kartu giok kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil kartu giok dan menunggu di samping. Beberapa jam kemudian, perekrutan selesai. Mereka telah merekrut 7 alkemis tingkat 8. Ikut aku ke tempat yang seharusnya kamu jaga. Adapun imbalannya akan dibayarkan setiap bulan. Istana Dewa Selatan tidak akan kekurangan satu batu mentah pun. Penatua perekrutan memimpin Lu Ming dan yang lainnya ke dalam Istana Dewa Selatan. Di kedalaman Istana Dewa Selatan, ada sebuah gunung besar. Itu memiliki aura agung dan menempati area yang luas. Setelah merekrut lelaki tua itu, dia membawa mereka ke pinggiran gunung dan berhenti. Begitu banyak master prasasti. Sungguh susunan yang sangat besar. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 master prasasti di pinggiran gunung. Masing-masing dari mereka adalah master prasasti tingkat 8. Seluruh pinggiran gunung ditutupi oleh formasi besar. Baiklah, ini tempat yang akan kamu jaga. Ada banyak sekali di sini. Anda masing-masing akan menjadi bagian dari barisan besar. Anda perlu sering menyuntikkan kekuatan pikiran Anda untuk mempertahankan pengoperasian susunan besar. Bagaimana dengan itu? Itu sederhana, bukan? Kata orang tua yang merekrut mereka. Semua orang mengangguk. Ini memang sangat sederhana. Mereka hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Namun, ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu. Ini adalah area terlarang di Istana Dewa Selatan. Sebaiknya Anda tetap berada di area terluar dan jangan berkeliaran, apalagi di kedalaman gunung ini. Jika kamu ditemukan oleh para ahli Istana Dewa Selatan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penatua perekrutan mengubah nada bicaranya dan memperingatkan semua orang. Yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka dan mengangguk berulang kali. Namun, mata Lu Ming berbinar. Dia memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa Long Chen kemungkinan besar ditahan di sini. Mereka adalah orang-orang yang direkrut dari luar dan hanya bertanggung jawab di kalangan luar. Mereka tidak bisa membiarkan orang luar bertanggung jawab atas urusan internal gunung tersebut. Orang tua yang merekrut mereka mengucapkan beberapa patah kata lagi dan memberitahu mereka bidang tanggung jawab mereka masing-masing sebelum pergi. Lu Ming duduk bersila di atas batu hijau.
Dia dengan hati-hati menyebarkan energi mentalnya dan mengamati. Ada banyak ahli di dekat gunung itu. Lu Ming tidak berani terlalu sombong. Namun, Lu Ming telah menyalakan lampu dua roh dan kendali energi mentalnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ketika energi mentalnya dilepaskan, bahkan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Kecuali jika itu adalah Raja Bela Diri LV4. Namun, bahkan di benua reruntuhan ilahi, ahli alam bela diri kerajaan LV4 dianggap sebagai ahli puncak, dan jumlahnya tidak banyak. Energi mentalnya menyebar semakin jauh. Segera, seluruh area terluar gunung ditutupi oleh energi mental Lu Ming. Di luar gunung, ada formasi besar. Itu memiliki fungsi penginderaan, menyerang, dan bertahan. Begitu seseorang menerobos masuk, ia akan segera memperingatkan semua orang dan menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, Lu Ming segera memahami semua rahasia susunannya. Arainya sangat besar dan membutuhkan begitu banyak alkemis level 8 untuk mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Kekuatannya sangat mengejutkan, tetapi memiliki lebih banyak kelemahan. Lu Ming dapat dengan mudah menemukan lusinannya. Tentu saja, ini hanya untuk Lu Ming. Bagi alkemis tingkat 8 lainnya, mereka hanya akan merasa bahwa susunannya misterius, megah, dan sangat rumit. Lu Ming tidak menggunakan energi mentalnya untuk menutupi kedalaman gunung karena dia takut ada ahli yang menjaganya. Segera, malam tiba. Saat ini, Lu Ming pindah. Sosok yang persis seperti Lu Ming muncul di tempatnya berdiri. Ini adalah formasi Lu Ming. Sosoknya, sebaliknya, sedang menuju ke kedalaman gunung. Bagi Lu Ming, barisan besar di luar seperti jalan datar. Hal itu tidak menimbulkan hambatan apapun. Setelah melewati barisan, Lu Ming sampai ke kedalaman gunung. Pada titik ini, Lu Ming berhenti. Dia melihat ke dalam gunung, dan sepertinya ada formasi yang berputar di matanya. Formasi yang luar biasa. Segera, segala sesuatu yang ada di dalam gunung muncul di depan mata Lu Ming. Di kaki gunung ada sebuah gua. Jelas sekali, ada dunia lain di dalam gunung itu. Dan di jalan menuju gua ini, sebuah formasi besar tertulis. Formasi seperti ini sangat mendalam. Ini sebenarnya adalah formasi rantai energi alam yang hebat. Setelah memperhatikan beberapa saat, Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia merasa itu agak rumit. Rangkaian besar energi alam yang terhubung adalah rangkaian penginderaan murni. Ia tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif. Ia hanya memiliki kemampuan untuk merasakan. Selama seseorang masuk ke dalam kumpulan besar energi alam, kumpulan besar itu akan membunyikan alarm. Tentu saja, Lu Ming dapat dengan mudah mematahkan susunan penginderaan biasa. Namun, bahkan dia akan kesulitan untuk memutuskan susunan energi alam yang terhubung di depannya. Lu Ming tahu bahwa ada total 10 susunan utama di depannya. Mereka saling berhubungan dan masing-masing dari 10 susunan utama telah mengunci satu jenis aura. 10 formasi berarti 10 aura berbeda, yaitu aura 10 orang. Jika dia ingin memecahkan susunan semacam ini, dia hanya bisa menggunakan aura 10 orang ini untuk menyempurnakan token pemecah susunan. Hanya dengan begitu dia bisa masuk secara diam-diam. Jika tidak peduli seberapa kuat formasinya, ia masih bisa merasakannya dan mengirimkan alarm. Jelas sekali jika Long Chen dikurung di gunung ini, orang lain di gunung itu akan memindahkannya segera setelah alarm berbunyi. Bahkan jika mereka memaksa masuk, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika dia ingin memasuki gunung tanpa suara, dia harus memutus formasi rantai energi alam. Tapi bagaimana cara memecahkannya? Yang terpenting, Lu Ming tidak tahu aura siapa itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan aura 10 orang ini? Lu Ming melihat lebih dekat lalu mundur, kembali ke posisi semula. Istana Dewa Selatan sangat menghargai token esensi campuran. Mereka dijaga sangat ketat, tidak mudah menyelamatkan Long Chen. Lu Ming sedang merenung dalam hatinya. Untuk memutus susunan rantai energi alam ini dan menyempurnakan token pemecah susunan, saya harus memiliki aura 10 orang itu, tetapi mereka termasuk dalam 10 orang yang mana? Saya pernah mendengar bahwa Istana Dewa Selatan dipimpin oleh 10 keluarga teratas. Mungkinkah aura 10 orang ini adalah leluhur dari 10 keluarga teratas? Lu Ming menebak dalam hatinya. Kemungkinan ini adalah yang tertinggi. Namun, tidak ada jaminan bahwa Lu Ming berencana mencari kesempatan untuk menyelidiki secara diam-diam. Selama 7 hari berikutnya, Lu Ming memikirkan strategi ini tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Pada malam ke-8, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Dia melihat sesosok tubuh berkelap-kelip di pegunungan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada gerakan sama sekali. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Para alkemis tingkat 8 tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena kultivasi Lu Ming yang kuat, akan sulit baginya untuk menemukannya. Sosok ini sepertinya sangat familiar dengan formasi di luar. Dia melewati formasi dan menuju ke bagian dalam gunung. Mata Lu Ming berkedip. Dia bergerak dan mengikuti sosok itu ke dalam gunung. Setelah melewati formasi, sosok itu berhenti.
Sosok itu terbungkus jubah hitam dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, dari sosoknya, jelas sekali dia adalah seorang wanita. Long Chen, aku tahu Istana Dewa Selatan telah bertindak terlalu jauh dengan memperlakukanmu seperti ini. Sayangnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok itu menghela nafas sedikit. Suaranya sangat lembut tapi Lu Ming masih bisa mendengarnya. Ini, Ji Hongchen. Tatapan Lu Ming berkedip. Suara ini jelas merupakan suara Ji Hongchen. Lu Ming pasti tidak akan salah mengingatnya. Ji Hongchen tidak tinggal lama sebelum dia berbalik dan pergi. Lu Ming mengikuti di belakang Ji Hongchen. Haruskah kita meminta bantuan Ji Hongchen? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Meskipun Lu Ming tidak terlalu dekat dengan Ji Hongchen, dia tetap mengakui karakter Ji Hongchen. Dan sepertinya Ji Hongchen sepertinya berniat membantu Long Chen, tapi dia tidak berdaya. Lu Ming merenung dan mengikuti Ji Hongchen keluar gunung. Mereka menuju ke area lain di Istana Dewa Selatan. Namun tak lama kemudian, sosok Ji Hongchen tiba-tiba berhenti. Tatapannya beralih saat dia mencaci maki, "Siapa itu? Apakah kamu mengikutiku?" Tatapan Ji Hongchen menyapu sekeliling dan dia menyebarkan kesadaran spiritualnya. Dia sepertinya menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Sungguh perasaan spiritual yang kuat. Apakah ini indera keenam seorang wanita? Lu Ming tersenyum di dalam hatinya. Ji Hongchen sebenarnya tidak memperhatikannya. Mungkin karena persepsi spiritual bawaannya, Ji Hongchen merasa bahwa dia sedang diikuti. Itu sebabnya dia berhenti dan memarahinya. Namun, ketika akal suci Ji Hongchen tersapu, dia tidak menemukan siapapun. Aneh, apakah aku salah merasakannya? Ji Hongchen bergumam pada dirinya sendiri, mengira dia sedang berhalusinasi. Saat dia hendak bergerak maju, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ini karena seorang pria muda muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Dia menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ini sangat mengejutkannya dan tanpa sadar dia mundur. "Siapa kamu? Apakah kamu yang mengikutiku?" Ji Hongchen memarahi. Sekarang Lu Ming telah mengubah penampilannya, Ji Hongchen tentu saja tidak bisa mengenalinya. "Nona Ji, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih ingat ini Lu?" kata Lu Ming. Pada saat yang sama, sosoknya mulai berubah menjadi penampilan asli Lu Ming. Setelah memikirkannya, Lu Ming memutuskan untuk bertaruh dan keluar menemui Ji Hongchen. Lu Ming sangat membutuhkan bantuan. Dia sebelumnya mengetahui bahwa Ji Hongchen adalah putri kepala keluarga Ji, salah satu dari 10 keluarga besar Istana Dewa Selatan. Jika dia mendapat bantuan Ji Hongchen, itu akan jauh lebih nyaman baginya. "Lu Ming, itu kamu." Setelah melihat wajah asli Lu Ming, Ji Hongchen menangis pelan. Dia tidak percaya. Sekarang, semua ahli di dunia sedang mencari Lu Ming untuk menangkapnya. Siapa yang mengira Lu Ming akan datang ke Istana Dewa Selatan? Saya merasa terhormat Nona Ji masih mengingat saya. Lu Ming tersenyum. Ji Hongchen melepas cadar hitam di kepalanya dan memperlihatkan wajah cantiknya. Dia mengukur Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, beraninya kamu datang ke Istana Dewa Selatan dan muncul di hadapanku. Apakah kamu tidak takut aku akan meminta seseorang untuk menjatuhkanmu?" "Saya yakin Nona Ji bukanlah orang seperti itu." Lu Ming tersenyum. Mata Ji Hongchen berkedip dan senyuman muncul di wajahnya. Dia kemudian memutar matanya dan berkata, "Lu Ming, pasti ada sesuatu yang membuatmu muncul di hadapanku, kan?" "Itu benar, Lu Ming ingin meminta bantuan Nona Ji." Ekspresi Lu Ming berubah serius saat dia menangkupkan tinjunya. "Oh, katakan padaku, aku mungkin tidak bisa membantumu," kata Ji Hongchen. "Nona Ji, apakah Long Chen ditahan di gunung itu?" Lu Ming bertanya. "Itu benar, Long Chen terkunci di dalam." "Lu Ming, kamu mencoba menyelamatkan Long Chen, bukan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Tidak mungkin kamu bisa menyelamatkannya. Keamanannya terlalu ketat." Ji Hongchen menghela nafas. Meskipun pembentukan rantai energi alam sangat mendalam, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Kata Lu Ming, "Kamu tahu tentang pembentukan rantai energi ranah?" Ji Hongchen terkejut. Dia kemudian melanjutkan, "Karena Anda tahu tentang pembentukan rantai energi ranah, Anda harus tahu betapa sulitnya untuk masuk. Aura 10 orang dalam formasi rantai energi alam adalah aura 10 leluhur klan besar Istana Dewa Selatan, bukan?" Lu Ming terus bertanya. Tidak buruk. Ji Hongchen tidak berusaha menyembunyikan apapun saat dia menganggukkan kepalanya. Oleh karena itu, Lu Ming memiliki sesuatu yang ingin dia minta bantuan Nona Ji. Kata Lu Ming. "Jangan bilang kamu ingin aku membantumu mendapatkan aura 10 besar kepala keluarga." Mata indah Ji Hongchen membelalak saat dia berbicara. "Benar, dengan status Nona Ji, seharusnya tidak terlalu sulit." Lu Ming mengangguk. "Aura, begitu seseorang menyentuh sesuatu, suatu benda, akan ada jejak aura. Misalnya, pakaian yang pernah dipakai, peralatan yang pernah digunakan, atau rambut pada tubuh manusia semuanya mempunyai bau. Selama dia bisa mendapatkan ini, itu sudah cukup."
Para leluhur dari 10 klan besar Istana Dewa Selatan semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Mustahil bagi orang biasa untuk mendeteksi aura mereka. Namun, Ji Hongchen berbeda. Ayahnya adalah seorang patriark klan. Dengan statusnya, dia masih bisa mendeteksi aura 10 leluhur klan besar. Lu Ming, meskipun aku merasa tidak adil bagi Istana Dewa Selatan untuk memperlakukanmu dan Long Chen seperti ini, sungguh tidak mudah untuk menyelamatkan Long Chen. Bahkan jika Anda memiliki aura 10 kepala klan besar, dapatkah Anda menyempurnakan token pemecah susunan? Cara pembuatan tokennya sangat rahasia. Bahkan aku tidak bisa mendapatkannya. Kata Ji Hongchen, jangan khawatir tentang ini, Nona Ji. Selama aku memiliki aura 10 kepala klan besar, aku bisa menyempurnakan token pemecah susunan. Lu Ming berkata dengan percaya diri. Benar-benar. Ji Hongchen merasa sulit mempercayainya. Mungkinkah Lu Ming tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga seorang penulis yang kuat. Sejauh yang dia tahu, bahkan jika seseorang tahu cara memperbaikinya, mustahil untuk memperbaikinya tanpa budidaya alkemis tingkat 9. Tentu saja itu benar. Begitu dia selesai berbicara, api energi mental emas melonjak di antara alis Lu Ming. Itu sangat mempesona. Mata besar Ji Hongchen yang indah tiba-tiba melebar. Mulut kecilnya sedikit menganga saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Lu Ming benar-benar seorang alkemis tingkat 9. Kalau begitu, ketika sekte utama di benua Yuan Lu sedang memilih murid mereka, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Hanya berdasarkan seni bela diri saja, dia mampu menekan semua orang, dan dao prasastinya bahkan telah mencapai tingkat kaisar. Sungguh aneh. Ji Hongchen meratap dalam hatinya. Nona Ji. Lu Ming mematikan api energi mental dan memanggil Ji Hongchen beberapa kali. Ji Hongchen kemudian sadar kembali dari keterkejutannya. Mata indahnya berkedip dan menatap Lu Ming, menyebabkan rambut Lu Ming berdiri tegak. Aneh sekali. Pada akhirnya, Ji Hongchen menggumamkan sesuatu yang membuat Lu Ming memutar matanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Saya akan membantu Anda mendapatkan aura 10 kepala klan besar. Setelah hening beberapa saat, Ji Hongchen menganggukkan kepalanya. Nona Ji, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu ingin bertanya? Lu Ming sangat gembira. Sebenarnya, Long Chen dan aku telah dipilih oleh Lembah Dewa Naga sebagai murid mereka. Bagaimana Istana Dewa Selatan dan 3 Istana Dewa Besar lainnya punya nyali untuk berurusan dengan kita? Sepertinya kamu tidak keberatan sama sekali. Lu Ming menanyakan pertanyaan terbesar di hatinya. Pertanyaan ini mengganggu Lu Ming. Dia dan Long Chen adalah murid Lembah Dewa Naga. Beraninya orang-orang dari benua reruntuhan ilahi memperlakukan mereka seperti ini. Bukankah mereka takut para ahli Lembah Dewa Naga akan datang dan membunuh mereka? Jika dia melakukannya secara diam-diam, itu masih bisa diterima, tapi sekarang, dia jelas melakukannya secara terbuka. Lu Ming, kamu belum tahu, kan? Beberapa bulan yang lalu, Sekte Tianshan mengirimkan berita bahwa Lembah Dewa Naga di benua Yuan telah dihancurkan. Ji Hongchen mengungkapkan berita yang mengejutkan. Hancur, Lu Ming tercengang. Lembah Dewa Naga, sebuah sekte besar di benua Yuan Lu, telah dihancurkan. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Jika Lembah Dewa Naga dihancurkan, apa yang harus dikhawatirkan oleh para ahli di benua ini? Lu Ming juga terdiam. Dia telah bergabung dengan sekte besar di benua Yuan setelah mengalami banyak kesulitan. Sekarang, dia bahkan belum memasuki sekte tersebut dan sudah dihancurkan. Tampaknya tingkat bahaya di benua Yuan jauh lebih tinggi daripada benua reruntuhan ilahi. Sebuah sekte besar telah dihancurkan begitu saja. Tampaknya bahkan jika dia pergi ke benua Yuan di masa depan, dia harus mencari sekte baru untuk bergabung. Terima kasih banyak, Nona Ji. Setelah beberapa lama, Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berterima kasih pada Ji Hongchen. Hari ini, banyak keraguan di hati Lu Ming teratasi. Terima kasih kembali. Aku akan pergi dulu. Saya akan mendatangi Anda lagi ketika saya menemukan aura pemimpin klan dari 10 keluarga teratas. Kata Ji Hongchen. Sebelum dia pergi, dia mengedipkan matanya dan menatap Lu Ming, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Tidakkah kamu takut aku akan mencari beberapa ahli untuk menjatuhkanmu? Jika itu masalahnya, 2 token kekacauan primordial akan ada di tangan kita. Lu Ming tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya? Saya percaya pada Nona Ji. Ji Hongchen tersenyum dan terbang menjauh. Setelah Ji Hongchen pergi, Lu Ming mengubah penampilannya lagi dan kembali ke pinggiran gunung, area yang dia pimpin. Tanpa diduga, Ji Hongchen datang mencari Lu Ming keesokan malamnya. Lu Ming, ini adalah cangkir teh yang pernah diminum ayahku. Saya yakin ini akan berguna bagi Anda. Ji Hongchen memberikan Lu Ming cangkir teh giok. Terima kasih, Nona Ji. Lu Ming menerimanya dengan gembira. Ji Hongchen tersenyum tipis dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, diagram rincin pembentukan rantai vena udara muncul di benak Lu Ming.
Selama periode waktu ini, dia telah menganalisis secara menyeluruh misteri formasi energi alam yang saling terkait dan merefleksikannya dalam pikirannya. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok dan mengeluarkan aura keluarga Ji dari cangkir teh. Dia menyerap aura itu ke dalam jimat giok dan mulai mengukir tulisan di atasnya. 3 hari kemudian, token pertama berhasil disempurnakan. Selama seseorang memegang token ini dan memasuki formasi yang sesuai dengan kepala keluarga Ji, formasi tersebut tidak akan mengeluarkan alarm apapun. Sayangnya, formasi penghubung energi alam membutuhkan 10 token. Kurangnya 1 token tidak ada gunanya. Setelah beberapa hari lagi, Ji Hongchen mengirimkan aura kepala klan kedua. Lu Ming, mudah bagiku untuk mendapatkan kepala keluarga yang memiliki hubungan baik dengan ayahku. Namun, itu akan menyusahkan bagi beberapa kepala keluarga yang berseberangan dengan ayahku. Aku butuh waktu. Ji Hongchen berkata pada Lu Ming sebelum dia pergi. Lu Ming bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah ahli kerajaan bela diri tingkat 4. Tidak mudah untuk mendapatkan aura pemimpin klan dari 10 klan besar Istana Dewa Selatan. Lu Ming hanya bisa memurnikan aura di tangannya menjadi sebuah tanda. Selain menjaga barisan, Lu Ming menghabiskan sisa waktunya berkultivasi sendirian untuk memperkuat api energi mentalnya. Tidak memakan banyak waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Di dunia luar, tubuh utama Lu Ming kadang-kadang muncul untuk menarik perhatian orang selain berkultivasi. Semakin banyak ahli yang mengambil bagian dalam pengejaran Lu Ming. Selain para ahli dari 3 istana dewa besar lainnya, para ahli dari benua reruntuhan dewa dan benua lain juga datang ke benua reruntuhan dewa satu demi satu. Namun, Lu Ming mahir dalam teknik nafas ilusi dan dapat mengubah auranya. Apalagi dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Setiap kali dia muncul, dia akan mengaduk-aduk udara dan melarikan diri dengan mudah. Begitu saja, lebih dari 4 bulan berlalu dalam sekejap mata. Itu semakin dekat dengan perjanjian 2 tahun dengan sekte besar di benua Yuanlu. Setelah lebih dari 4 bulan, Lu Ming telah menyempurnakan 7 token pemecah susunan. Sekarang, kecepatan Ji Hongchen mendapatkan aura semakin lambat. Waktu yang dia butuhkan semakin lama. Karena orang lain adalah musuh keluarga Ji, akan sulit mendapatkan aura mereka. Malam tiba, Lu Ming duduk bersila di atas batu biru dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Antara langit dan bumi, ada untaian kekuatan prasasti tak kasat mata yang diturunkan dari hukum prasasti dan diserap oleh Lu Ming. Api energi mental di lautan kesadaran Lu Ming perlahan bertambah kuat. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya dan melihat ke depan. Itu di sini lagi, Lu Ming bergumam. 2 bayangan hitam melintasi arai secara diam-diam. Tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali Lu Ming. Kedua sosok ini bukanlah Ji Hongchen. Mereka adalah orang lain. 2 bulan lalu, kedua sosok ini diam-diam mengamati pembentukan rantai energi alam pegunungan. Di belakangnya, Lu Ming mengamati secara diam-diam dan akhirnya menemukan sesuatu. 2 orang yang mengamati dalam kegelapan sebenarnya adalah ahli dari klan Wang, salah satu dari 10 klan besar Istana Dewa Selatan. Lu Ming menduga bahwa keluarga Wang juga ingin memperbaiki token itu. Tujuan mereka sederhana untuk membawa Long Chen pergi dan menyimpan token kekacauan primordial untuk diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu mundur. Setelah mereka berdua pergi, sosok lain maju ke depan. Itu adalah Ji Hongchen. Kali ini, Ji Hongchen membawa aura ke-8. Lu Ming, ada 2 tipe lainnya. Wajah Ji Hongchen sedikit kuyu. Jelas sekali bahwa dia telah berusaha keras dalam waktu singkat ini untuk mendapatkan aura 10 kepala klan. Lu Ming sangat tersentuh. Setelah Ji Hongchen pergi, Lu Ming terus menyempurnakan token pemecah susunan. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Ji Hongchen telah mengirimkan aura ke-9. Sudah 5 bulan sejak Lu Ming memasuki Istana Dewa Selatan. Setelah Lu Ming menerima auranya, dia mulai menyempurnakan token pemecah susunan. Namun, sesuatu terjadi malam itu. Lebih dari selusin bayangan hitam melintasi kegelapan, menuju ke kedalaman gunung. Itu, Lu Ming diam-diam terkejut. Selusin bayangan hitam semuanya ahli, semuanya kaisar. Bahkan ada satu yang budidayanya tidak terduga. Dia adalah ahli kerajaan bela diri LV4. Tidak banyak kaisar bela diri tingkat 4 di seluruh Istana Dewa Selatan. Mungkinkah Master Klan Wang secara pribadi telah mengambil tindakan? Klan Wang telah mengirimkan begitu banyak ahli kali ini. Mungkinkah mereka telah menyempurnakan 10 token pemecah formasi? Lu Ming menebak. Tanda muncul di tubuhnya dan dia menahan auranya secara ekstrim. Sosoknya bersinar dan dia mengikuti di belakang selusin sosok itu tanpa suara. Ketika dia tiba di depan formasi rantai energi ranah, manusia terkuat melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 token giok. Benar saja, pihak lain telah menyempurnakan 10 token pemecah susunan, selangkah lebih maju dari Lu Ming. 10 token pemecah susunan memancarkan lapisan cahaya yang menyelimuti lusinan bayangan hitam.
Lusinan bayangan hitam menyerbu ke dalam susunan rantai energi ranah tanpa menimbulkan gelombang apapun. Tidak lama kemudian, selusin sosok hitam bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Lu Ming mengerutkan alisnya rata-rata. Sekarang rencananya telah berubah dan melampaui ekspektasinya, dia hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin orang muncul kembali di pintu masuk gua, tapi kali ini, ada satu orang lagi di tengah. Debu naga, Lu Ming segera melihat Long Chen di antara sekelompok orang. Wajah Long Chen pucat saat dia digendong oleh seseorang. Jelas bahwa Long Chen telah banyak menderita selama periode waktu ini, tetapi matanya masih teguh. Lebih dari selusin orang mengambil Long Chen dan dengan cepat melewati formasi, tiba di formasi terluar. Mereka akan melewati formasi dan melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, aura kuat tiba-tiba meledak. Jumlahnya ada lebih dari 100. Kemudian, ratusan sosok turun dan mengepung belasan sosok tersebut. Wang Seng, kamu benar-benar ingin menyimpan token kekacauan primordial untuk dirimu sendiri. Anda menemukan seseorang untuk secara pribadi memperbaiki token pemecah formasi, menurut Anda apakah kami tidak tahu? Seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan dingin. Hahaha, orang dengan aura terkuat di antara selusin orang tertawa terbahak-bahak. Dia mengedarkan esensi sejatinya, dan jubah hitam yang membungkusnya hancur, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah kepala keluarga Wang, Wang Seng. Adapun yang lainnya, mereka jelas merupakan ahli dari klan lain di Istana Dewa Selatan. Melihat situasi ini, keluarga lain di Istana Dewa Selatan sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Wang Seng dan yang lainnya ingin mengambil token energi campuran untuk diri mereka sendiri. Mereka sengaja membiarkan Wang Seng dan yang lainnya masuk, dan mereka tertangkap basah di luar. Wang Seng menghadap ke langit dan tertawa keras, tatapannya menyapu seluruh tempat, berkata, apa maksudmu? Long Chen ditangkap oleh keluarga Wang, dan dia juga ahli dalam keluarga Wang. Setelah mencari jiwa Long Chen, kami menemukan kegunaan token tersebut. Kalianlah yang bergabung untuk memaksa saya menyerahkan Long Chen dan berbagi token dengannya. Sekarang, saya hanya mengambil kembali apa yang layak saya dapatkan. Konyol, Wang Seng, jika kita tidak bersama-sama mengendalikannya, apakah menurut Anda klan Wang Anda sendiri yang dapat melindungi token energi campuran? Itu akan diambil oleh 3 istana dewa lainnya. Salah satu leluhur berteriak dengan dingin. Hahaha, aku lebih suka token energi campuran itu jatuh ke tangan 3 istana dewa lainnya daripada membaginya denganmu. Jadi bagaimana jika Anda para pengecut mendapatkan token energi campuran? Mereka hanya bisa menyegelnya, tapi tidak berani mengeluarkannya untuk digunakan. Apa gunanya token kekacauan primordial untuk memasuki reruntuhan ilahi dan mendapatkan harta karun? Wang Seng mencibir. Omong kosong, ini bukan waktu yang tepat. Wang Seng, serahkan Long Chen. Jika tidak, keluarga Wang akan tersingkir dari 10 keluarga teratas hari ini. Seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan dingin. Aura di tubuhnya sangat mengejutkan saat menekan ke arah Wang Seng. Dia adalah ahli ranah kaisar bela diri LV4 puncak. Ledakan, ledakan. Di saat yang sama, para ahli dari klan lain juga mengeluarkan aura yang kuat. Auranya menyatu, dan seperti badai, mereka bergegas menuju Wang Seng dan yang lainnya. Selusin orang keluarga Wang seperti perahu yang sepi di lautan, siap tenggelam kapan saja. Keributan di sini tentu saja membuat khawatir lingkungan sekitar. Master prasasti yang menjaga pinggiran mundur jauh dan menyaksikan semuanya dengan kaget. Lu Ming bercampur di antara kerumunan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke langit utara. Di sana, Lu Ming merasakan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini mendekatinya dengan cepat. Ya, sesaat kemudian, ruang itu terbuka. Ratusan sosok keluar dari celah. Setiap sosok berdiri dengan bangga di langit dan bumi. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang menakutkan. Kaisar, semuanya adalah kaisar. Tiba-tiba, lebih dari 100 kaisar datang. Begitu para penguasa ini muncul, aura mereka meledak dan menekan para penggarap istana Dewa Selatan. Antara langit dan bumi, aura berpotongan, dan suara seperti guntur yang teredam terdengar. Istana Dewa Utara, Wang Seng, kamu berkolusi dengan Istana Dewa Utara. Tiba-tiba, beberapa raungan marah meledak di Istana Dewa Selatan. Para ahli yang datang kemudian adalah ahli dari Istana Ilahi Utara. Haha, apa yang kamu maksud dengan berkolusi? Ini kerjasama. Wang Seng tertawa dan membawa Long Chen keluar dari pengepungan dan bergabung dengan orang-orang di Istana Dewa Utara. Jangan pernah memikirkannya, tinggalkan Long Chen. Klan Wang harus dimusnahkan. Para ahli dari Istana Dewa Selatan sangat marah. Mereka menyerang bersama-sama, dan serangan mengerikan dilancarkan ke arah Wang Seng. Membunuh. Para ahli dari Istana Dewa Utara tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Pada saat ini, mereka juga bergerak dan menyerang para ahli dari Istana Dewa Selatan. Di sisi Istana Dewa Selatan, mereka hanya bisa mengirimkan ahlinya untuk memblokir Istana Dewa Utara.
Pada saat ini, ratusan pembangkit tenaga listrik berada dalam pertempuran kacau. Ledakan, gumpalan energi menghantam gunung di bawahnya, menyebabkannya meledak dan berubah menjadi abu. Tidak bagus, lari, cepat lari. Para master prasasti dan para seniman bela diri di bawah alam kaisar semuanya berlari menyelamatkan diri. Adegan ratusan kaisar bertarung bersama terlalu menakutkan. Lampu terang menyala di seluruh istana Dewa Selatan. Itu adalah prasasti yang dibentuk menjadi formasi prasasti. Bas, wosh. Di saat yang sama, orang-orang dari seluruh istana Dewa Selatan juga bergegas menuju medan perang. Mereka semua adalah pakar setingkat kaisar. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana Dewa Selatan. Ada banyak ahli yang terus-menerus bergegas berkumpul. Perlahan-lahan, istana Dewa Selatan berada di atas angin. Meskipun istana ilahi utara adalah yang terkuat dari 4 istana ilahi agung, mustahil bagi istana ilahi utara untuk datang dengan kekuatan penuh. Menghadapi serangan balik yang heboh dari istana ilahi selatan, mereka mulai dirugikan. Di langit, terjadi hujan berdarah dan angin kencang. Mayat terus berjatuhan. Itu semua adalah mayat kaisar. Ledakan, ledakan, fluktuasi yang mengerikan menyebar. Itu adalah pertarungan antara ahli kerajaan bela diri LV4. Ini sangat mengejutkan. Wang Seng, serahkan Long Chen. Seorang kepala klan sedang menatap Wang Seng dan berkelahi dengannya. Ji Feng, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Enyah. Wang Seng meletus, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya Sein. Pedang cahaya Sein memaksa Ji Feng mundur, dan dia membawa Long Chen bersamanya sambil terus menyerang. Dia ingin bertemu dengan orang-orang dari Istana Dewa Utara, tetapi Ji Feng dan anak buahnya menghalangi jalan Wang Seng. Para leluhur lainnya dari Istana Ilahi Selatan memimpin pasukan mereka dan berperang melawan para ahli dari Istana Ilahi Utara. Kalian bawa Long Chen dan bergegas keluar dari Istana Dewa Selatan. Aku akan menahannya. Wang Seng memerintahkan bawahannya. Di saat yang sama, cahaya suci menyebar dari tubuhnya. Itu sangat mempesona, berubah menjadi pedang cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, mereka menyelimuti Ji Feng dan para ahli lainnya. Dia ingin menghentikan lawannya sendirian dan membiarkan anak buahnya menyerang Long Chen. Di antara 10 pemimpin klan besar Istana Dewa Selatan, kekuatan pertempuran Wang Seng cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Ji Feng meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Namun, untuk saat ini, dia tidak mampu menembus penghalang Wang Seng. Bawahan Wang Seng hendak bergegas keluar bersama Long Chen. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Long Chen menjadi semakin merah, memperlihatkan ekspresi ganas. Mengaum. Pada saat ini, Long Chen meraung marah. Itu tidak terdengar seperti auman manusia, tetapi lebih seperti kebangkitan binatang purba. Seekor gajah naga arcean seukuran gunung muncul di atas kepala Long Chen, meledak dengan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan diri dari genggaman pria itu dan berubah menjadi gajah naga kuno. Bagaimana dia memulihkan kultivasinya? Seru seorang kaisar dari keluarga Wang. Kultivasi Long Chen telah disegel, tetapi bagaimana cara memulihkannya sekarang? Sementara mereka tertegun, gajah naga arcean itu meraung dan menginjak ahli alam bela diri kerajaan LV1 dengan kakinya, yang seperti pilar surgawi. Kaisar tertangkap basah dan mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terkoyak oleh injakan tersebut. Tubuh dan jiwanya hancur. Dia telah membunuh kaisar bela diri tingkat pertama dalam satu gerakan. Di kejauhan, tatapan Lu Ming berkedip. Dragon Star sepertinya sedang mengalami semacam mutasi. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa budidaya Long Chen seharusnya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-9. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar sejak pemutaran perdana, mustahil bagi Long Chen untuk membunuh kaisar bela diri tingkat pertama dengan satu gerakan mengingat kekuatan tempurnya. Alasannya mungkin karena garis keturunan gajah naga kuno di kota naga berada dalam keadaan tidak normal, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Setelah membunuh ahli alam bela diri kerajaan tingkat pertama dengan satu gerakan, gajah naga-naga arcean menyerang ke depan dan memukul mundur 2 ahli alam bela diri kerajaan lainnya. Ia kemudian lari ke kejauhan. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga dari keluarga Wang menyerang gajah naga arcean dengan ekspresi dingin. Ledakan, gajah naga arcean dipaksa mundur, dan tubuhnya meledak. Kamu masih berani menolak. Maka saya akan melumpuhkan kultivasi Anda. Selama Anda tidak mati, Anda masih bisa menggunakan token kekacauan primordial. Pakar kerajaan bela diri LV3 dari keluarga Wang memasang ekspresi dingin saat dia menyerang Long Chen.